Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Yufarasani dengan NIM 223110046 dari Prodi Teknik Elektroindustri. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal program mahasiswa wirausaha atau PMW yang berjudul Rancangan Panel Surya untuk Energi Terbarukan, Solusi Hemat Energi dan Ekonomi Ramah Lingkungan untuk Masyarakat. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Soekardi yang telah memberikan saya tugas ini sehingga saya dapat memahami bagaimana menyusun proposal program mahasiswa wirausaha atau PMW. Pada bagian pertama ada Executive Summary. Proposal ini bertujuan untuk memperkenalkan teknologi panel surya sebagai solusi energi terbarukan yang hemat biaya dan ramah lingkungan bagi masyarakat. Dengan ketergantungan yang semakin meningkat pada bahan bakar fosil dan biaya energi yang terus naik, panel surya menawarkan alternatif yang berkelanjutan untuk mengurangi biaya energi dan mendukung upaya pengurangan emisi karbon. Selanjutnya ada kata pengantar, lalu daftar isi, dan selanjutnya ada bab 1 atau pendahuluan, yang mana di sini ada isinya latar belakang. Dalam beberapa dekade terakhir, kebutuhan energi global terus meningkat seiring dengan perkembangan populasi dan aktivitas manusia. Di sisi lain, ketergantungan pada sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam akan menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk emisi gas rumah kaca, polusi lingkungan, dan peningkatan biaya energi. Hal ini mendorong pentingnya peralihan menuju sumber energi terbarukan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu solusi yang menjanjikan adalah energi matahari. Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi besar dalam pemanfaatan energi matahari dengan intensitas radiasi rata-rata mencapai 4,8 kilo WH per M kuadrat per hari. Namun, pemanfaatan teknologi panel surya di masyarakat masih tergolong rendah karena beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran, biaya awal instalasi yang tinggi, dan minimnya informasi mengenai manfaat ekonomi jangka panjang. Lalu yang kedua, di sini ada rumusan masalah. Bagaimana mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber energi fosil yang semakin terbatas dan mahal, serta meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Yang kedua, bagaimana merancang dan menyediakan sistem panel surya yang terjangkau dan efisien untuk masyarakat, terutama bagi rumah tangga dan usaha kecil. Tiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pemasaran dan adopsi teknologi panel surya di masyarakat, serta bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Yang keempat, bagaimana merencanakan pengelolaan bisnis dan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam pemasaran dan instalasi panel surya dengan mempertimbangkan aspek finansial dan operasional. Yang kelima, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat energi terbarukan, terutama panel surya untuk mendukung keberlanjutan energi di masa depan. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan. Visi saya menjadi penyedia terkemuka solusi energi terbarukan di Indonesia berfokus pada panel surya yang terjangkau dan berkelanjutan. Yang kedua ada misi, mengedukasi masyarakat tentang manfaat energi terbarukan, menyediakan solusi panel surya yang efisien dan ramah lingkungan, dan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon melalui energi hijau. Lalu tujuan, memasang panel surya di 100 rumah tangga dan usaha kecil dalam 2 tahun, mengurangi biaya listrik pelanggan hingga 70%, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi terbarukan. Lalu ada gambaran umum produk atau usaha. Usaha yang saya rencanakan berfokus pada penyediaan solusi energi terbarukan melalui pemasangan panel surya yang efisien, terjangkau, dan ramah lingkungan. Produk utama yang ditawarkan adalah sistem panel surya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga dan usaha kecil. Dengan meningkatnya kebutuhan akan energi bersih dan berkelanjutan, saya melihat peluang besar dalam memanfaatkan energi matahari yang melimpah sebagai alternatif sumber listrik yang lebih hemat biaya dan ramah lingkungan. Kedua ada bab 2 atau tinjauan perencanaan. A. Mitra kerja. Mitra kerja yang potensial untuk proyek ini adalah perusahaan penyediaan panel surya yang sudah mapan seperti PT LEN Industri dan PLTS Pertamina yang memiliki pengalaman dan reputasi yang kuat di industri energi terbarukan. Kedua perusahaan ini memiliki keahlian dalam penyediaan dan pemasangan panel surya serta pemeliharaan sistem energi terbarukan. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mendukung pengembangan teknologi dan inovasi dalam sektor energi terbarukan yang sangat relevan dengan tujuan proyek ini. Lalu B, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sangat relevan dengan tren global menuju penggunaan energi bersih.
dapat mengurangi tagihan listrik hingga 70% bagi pengguna sehingga menawarkan penghematan ekonomi yang signifikan. Potensi pasar yang luas, terutama di wilayah dengan akses listrik terbatas atau biaya listrik yang tinggi. Lalu ada weakness atau kelemahan, investasi awal pemasangan panel surya masih cukup tinggi bagi sebagian besar masyarakat. Tergantung pada kondisi cuaca dan geografis, panel surya mungkin kurang efektif di daerah yang kurang sinar matahari. Masih ada keterbatasan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan cara kerja panel surya. Yang ketiga ada opportunity atau kesempatan. Peningkatan kesadaran global akan pentingnya energi terbarukan membuka peluang besar bagi produk panel surya. Kebijakan pemerintah yang mendukung energi hijau, termasuk insentif atau subsidi, dapat mendorong adopsi yang lebih cepat. Potensi untuk berkembang di daerah pedesaan dan perkotaan yang mengalami kenaikan harga listrik atau kekurangan pasokan listrik. Yang keempat, ada threats atau ancaman perubahan kebijakan energi yang mungkin mempengaruhi insentif dan subsidi untuk energi terbarukan. Kompetisi dari sumber energi alternatif lain seperti angin atau biomasa yang juga mendapatkan perhatian publik. Kemajuan teknologi energi lain yang lebih murah dan lebih efektif bisa menggeser pasar panel surya. Yang kedua ada rencana pemasaran. Berikut adalah beberapa strategi pemasaran yang akan diterapkan. Pertama, segmentasi pasar. Produk ini akan menyasar dua segmen utama, yaitu rumah tangga dan usaha kecil dan menengah atau UKM. Lalu penentuan harga akan didasarkan pada analisis biaya dan potensi penghematan yang dapat diperoleh oleh pelanggan. Akan ada pilihan paket pemasangan yang fleksibel, mulai dari paket dasar dengan harga terjangkau hingga paket lengkap dengan teknologi tambahan seperti baterai penyimpanan energi. Lalu yang ketiga ada promosi dan edukasi, yaitu kampanye edukasi masyarakat, media sosial dan online marketing, iklan dan promosi khusus. Lalu yang keempat ada saluran distribusi. Lalu yang kelima ada layanan purna jual dan pemeliharaan. Dan yang keenam ada kemitraan dengan pemerintah dan lembaga swasta. C. Aspek produksi dan operasional. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, proses produksi dan pengadaan akan mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama ada pengadaan bahan dan komponen. Saya akan bekerja sama dengan mitra penyedia panel surya terkemuka seperti PT LN, industri atau pemasok terpercaya lainnya. Komponen utama yang akan diadakan meliputi panel surya berkualitas tinggi, inverter untuk konversi daya DC ke AC, baterai penyimpanan yang opsional, perangkat pendukung seperti kabel, mounting system, dan pengontrol sistem. Lalu ada standarisasi produk, lalu yang ketiga ada perakitan sistem. Selanjutnya ada proses operasional pemasangan. Langkah-langkah operasionalnya meliputi survei lokasi, lalu pemasangan panel surya, lalu ada pengujian sistem. Selanjutnya ada pengelolaan operasional, pertama ada layanan pemeliharaan, yang kedua ada sistem monitoring, dan yang ketiga ada tim teknis dan pelatihan. Lalu yang keempat, skala produksi dan kapasitas operasional. Yang pertama, skala produksi. Pada tahap awal, kapasitas produksi akan disesuaikan dengan permintaan pasar lokal. Targetnya adalah mampu memasang hingga 10 sistem panel surya per bulan dengan skala yang dapat ditingkatkan sesuai pertumbuhan bisnis. Yang kedua, lokasi operasional. Kantor operasional dan pusat pelayanan pelanggan akan berada di lokasi yang strategis yang mudah diakses dengan gudang penyimpanan untuk menyimpan komponen dan peralatan. Yang kelima, ada faktor penunjang keberhasilan operasional. Yang pertama ada ketersediaan sumber daya, lalu manajemen logistik, dan kualitas layanan. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Pertama ada struktur organisasi, yaitu ada pemilik atau pendiri, yakni saya sendiri. Yang kedua ada manajer operasional. Ketiga ada manajer pemasaran dan penjualan. Lalu manajer keuangan dan administrasi, tim teknis, ini instalasi dan pemeliharaan, lalu tim customer service. Lalu tugas dan tanggung jawabnya bisa dilihat di sini. Tugas pemilik atau pendiri, menetapkan visi misi dan tujuan perusahaan, menyusun strategis bisnis dan keuangan, dan lain-lain. Lalu ada manajer operasional, manajer pemasaran dan penjualan, dan selanjutnya bisa dilihat tugas dan tanggung jawabnya di sini. Lalu ada sumber daya manusia dan pengembangan tim. Beberapa langkah yang akan diambil antara lain ada pelatihan teknis, pelatihan pemasaran dan penjualan, pelatihan keuangan, lalu ada sistem pengendalian dan pelaporan, dan strategi pengembangan organisasi. Aspek keuangan
Dapat dilihat di sini pendapatan, biaya investasi awal, biaya operasional,